Restoratif justice kalau kita tunjuk dalam payung hukum Indonesia, nah ini pertama diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, ini peruntukannya ketika pelakunya anak, Bapak Ibu ya, di Undang-Undang SPPA. Nah, tapi dalam perkembangannya restoratif justice itu juga diatur. Misal ada di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Ada juga di Perja, ya, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kemudian di Mahkamah Agung melalui SK Dirjen Badilum MA menerbitkan SK nomor 1691. Ini tentang pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan peradilan umum. Jadi Bapak Ibu, untuk payung hukumnya restoratif justice tidak hanya mengatur untuk anak saja, tapi saat ini sudah cukup baik peraturan di Indonesia dengan menjadikan pelaku dewasa juga bisa dilakukan upaya restoratif justice. Nah, ini kutip dari polkam.go.id, Mahfud MD menyampaikan bahwa hukum dalam konsep keadilan restoratif bukan untuk menang atau menghukum orang, lebih kepada membangun harmoni. Di Indonesia sendiri prinsip restoratif ini mulai banyak digunakan ya, seperti data yang dihimpun Polri, penyidik di berbagai daerah ini mulai rutin menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice ya, keadilan restoratif. Sejak surat edaran Kapolri nomor 2 ya 2021 di 19 Februari 2021. Setidaknya ada 1.864 perkara hingga bulan Juli 2022 yang diselesaikan tanpa harus ke meja hijau. Ini artinya hukum kita semakin menuju ke model-model atau konsep hukum pidana modern ya, dengan mulai meninggalkan penghukuman seperti pidana penjara, Bapak Ibu. Kemudian bagian yang ketiga, potensi. Nah, ini ada potensi-potensi masalah yang mungkin bisa timbul. Ya, nah, potensi permasalahan ini juga berangkat dari riset yang saya lakukan sendiri juga, Bapak Ibu. Ada yang juga saya ambil dari riset-riset yang lainnya. Sini saya mencatat ada 3 untuk potensi masalah. Yang pertama, Bapak Ibu, ini kesulitan untuk mempertemukan keseimbangan berbagai kepentingan antara para pihak, pelaku, korban, masyarakat, serta negara. Riset yang pernah saya lakukan di Polres Kota Batu di tahun 2015-an, 2014-2015. Pada saat itu pelakunya pelaku anak, jadi kita pakai payung hukumnya Undang-Undang SPPA. Saat itu kerugiannya ini masuk tindak pidana ringan, ya. Jadi tidak perlu melibatkan korban. Pada saat saya melakukan penelitian, anggota kepolisian di sana mengatakan bahwa saya tidak, atau dia bilang begini, saya melanggar aturan yang ada di SPPA. Kemudian saya bertanya, apa yang dilanggar, Pak? Kalau di SPPA, kerugian di bawah UMR, kemudian masuk dalam kategori tindak pidana ringan, itu korbannya tidak dilibatkan. Korban tidak dilibatkan. Tapi dalam perkara ini saya melibatkan korban. Alasannya, masyarakat menolak ketika proses restoratif justice tadi ya, itu dilakukan tanpa dihadiri korban dan juga masyarakat. Sehingga ada timbul kecurigaan. Ada timbul kecurigaan, ini ada apa ini? Kenapa pihak kepolisian melakukan seperti ini? Kenapa korban tidak dilibatkan? Ya. Nah, itu berdasarkan riset saya sendiri. Kemudian potensi masalah berikutnya yang bagian kedua, ini pelaku tidak dapat memenuhi permintaan ganti rugi kepada korban. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk restoratif justice memang penekanannya ada pada pemulihan korban ya. Kalau korban merasa tidak merasa dipulihkan secara material mungkin, maka dia boleh menolak tadi. Ini menjadi salah satu kendala ketika pelakunya tidak mampu untuk memberikan ganti rugi kepada korban.
poin yang ketiga ini berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal, pemahaman yang kurang pemahaman yang kurang mengenai restoratif justice di masyarakat ini akan berakibat penolakan pelaksanaan restoratif justice itu sendiri. Jadi menjadi poin juga bagi kita Bapak Ibu untuk dapat mensosialisasikan ya, agar restoratif justice ini bisa dipahami tujuannya untuk apa gitu ya. Tiada lain untuk duduk bersama mencari jalan keluar terbaik ya pada pelaku dan juga korban. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, sama-sama duduk mencari solusi terbaik ya. Karena model atau kesepakatan paling sederhana dari restoratif justice itu sendiri Bapak Ibu, permintaan maaf dari pelaku ke korban bisa tanpa ganti rugi. Ketika dia mau menerima permintaan maaf tadi, mau memberikan maaf, maka perkara bisa selesai. Sesimpel itu. Bila itu berhasil, gitu Bapak Ibu ya. Nah, tapi kalau tidak berhasil, dia akan lanjut lagi ke dalam proses peradilan pidana, akan diproses lagi, bukan membutuhkan waktu yang panjang dan lama. Tadi sempat disampaikan tuh, ini dikatakan sama moderator pro kontra juga tentang restoratif justice ya. Bagaimana masyarakat menilai ini kok nggak sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Karena kalau kita ngomong restoratif justice untuk orang dewasa, tentu perbuatan pidana yang sama bisa jadi hasilnya berbeda karena akan sangat berpatokan kepada korban begitu ya. Nah, lantas kira-kira kepastian hukumnya bagaimana? Nah, kalau kita lihat KUHP baru kita, meskipun 3 tahun lagi baru berlaku ya Bapak Ibu, ada pasal yang cukup menarik ya, di pasal 50-an mengatakan ketika dalam penerapan kepastian itu bertentangan dengan keadilan, kepastiannya yang ditinggal, keadilannya yang dicari. Ya, seperti itu.